Untuk koin Solana kita itu udah kembali menjadi 0,0009 ya. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara jual beli aset kripto di aplikasi Bybit ya guys ya. Jadi udah ada beberapa teman-teman kita ya yang komentar di kolom komentar request untuk dibuatkan video bagaimana cara jual beli aset kripto di Bybit ini. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih jauh ya bagaimana cara jual beli aset kripto di Bybit ini, buat teman-teman yang belum tahu ya apa itu aplikasi Bybit ya. Bybit ini itu sama seperti beberapa exchanger kripto lainnya ya guys ya. Misalnya kayak Indodax, Toko Kripto ya, Bitgate, kemudian Thrift ya dan sebagainya. Intinya di aplikasi ini teman-teman itu bisa melakukan jual beli aset kripto ya. Tapi bedanya dengan Indodax dan juga Toko Kripto adalah kalau Indodax dan Toko Kripto itu kan udah legal Bapepti ya, alias udah resmi di Indonesia. Nah, tapi kalau misalnya Bybit ini ya itu tidak legal di Indonesia, tapi mereka legal di negara mereka ya. Dan Bybit ini juga salah satu exchanger kripto yang memang udah cukup besar ya guys ya. Jadi setahu saya mereka ini peringkat 2 ya menurut CoinMarketCap. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya di sini ya di CoinMarketCap. Jadi kalau berdasarkan spot market ya, Bybit ini itu nomor 3 di dunia ya guys ya. Kalau untuk Indodax dan Toko Kripto itu saya kurang tahu nomor berapa, intinya itu nomor puluhan. Nah, ini ya teman-teman, Toko Kripto itu nomor 18, sementara Indodax saya lupa nomor berapa ya guys ya. Intinya kalau dari segi trading volume ya, Bybit ini itu paling besar nomor 3 di dunia ya, di bawah Binance dan juga Coinbase Exchange. Sedangkan kalau berdasarkan derivatif marketnya ya, kalau kita klik, nah maka Bybit nomor 2 ya guys ya. Jadi bisa dibilang Bybit ini ya itu bukan exchanger kripto kaleng-kaleng. Mereka ini adalah salah satu exchanger kripto terbesar di dunia di bawah Binance. Oke, itu sedikit perkenalan tentang aplikasi Bybit ini ya. Dan untuk mulai bagaimana cara jual beli aset kripto di Bybit ya, tentunya langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah kalian harus punya akun terlebih dahulu di Bybit ini ya. Nah, jadi buat teman-teman yang memang saat ini belum punya akun di Bybit, kalian bisa daftar akun terlebih dahulu ya menggunakan link yang udah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini. Nah, di situ juga udah saya taruh ya video bagaimana cara daftar akunnya ya. Itu video terbaru, jadi kan tinggal tonton aja video tersebut untuk daftar akun terlebih dahulu di Bybit ini. Nah, nanti setelah teman-teman udah daftar akun ya dan kalian udah punya akun di Bybit, kalian tinggal download aplikasinya atau bisa akses lewat websitenya juga nggak masalah ya guys ya. Kalau saya pribadi di sini download aplikasinya ya teman-teman, dan ini merupakan halaman utama dari Bybit ya, dari aplikasi Bybitnya itu. Nah, setelah teman-teman udah melakukan langkah pertama tadi ya, yaitu daftar akun ya, barulah kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu deposit ya. Tentu kita harus deposit ya, baru kita bisa melakukan jual beli aset di Bybit ini. Nah, bagaimana cara depositnya bang? Ya, cara depositnya di Bybit ini itu ada beberapa cara ya guys ya. Jadi kalau kalian klik di bagian menu depositnya ini, nah maka di sini itu ada 3 menu ataupun 3 cara deposit ya. Yang pertama itu deposit melalui Visa Mastercard. Kemudian yang kedua itu adalah deposit melalui perdagangan P2P ya. Kemudian yang ketiga itu deposit dengan kripto. Nah, kalau kita klik deposit dengan kripto ini deposit kayak biasa ya guys ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya teman-teman itu udah punya exchanger kripto lokal ya, kayak Indodax ya ataupun Toko Kripto, dan kalian udah punya aset di sana, kemudian kalian pengen transfer nih ya aset kalian dari Toko Kripto ataupun dari exchanger lokal kalian ke sini, nah kalian bisa gunakan opsi deposit yang ini ya. Tapi ya muncul pertanyaan, bang, kalau misalnya saya itu masih pemula banget di kripto dan saya sebelumnya itu belum punya exchanger lokal ya, saya belum punya akun di Indodax, saya juga belum punya akun di Toko Kripto. Nah, itu gimana cara deposit di Bybit ini? Nah, kita bisa gunakan opsi yang kedua ya. Yang kedua itu ada yang namanya opsi perdagangan P2P. Nah, kalian tinggal klik aja ya opsi perdagangan P2P ini. Nah, jadi di sini itu sama kayak fitur perdagangan P2P di exchanger kripto lainnya ya, dimana kita bisa membeli aset-aset USDT ya. Aset-asetnya itu ada di sini ya guys ya. Ada aset USDT, USDC, BTC, ETH dan juga MEL ya. Jadi ada 5 aset yang bisa kita beli langsung di Bybit ini menggunakan bank lokal kita ya. Misalnya di sini teman-teman ingin membeli aset USDT ya. Kemudian kalian bisa lihat di bagian si John Seton ini. Jadi di sini si John Seton ini menerima pembayaran melalui Permata
Permata ya, Bank Permata, kemudian melalui BNI ya, kemudian bank transfer. Ada juga si MYC ya, ini dia menerima pembayaran lewat BCA Mobile ya, bank transfer. Intinya kalian membeli aset ya ataupun deposit di Bybit ini lewat mereka ya. Jadi kalian tinggal cari aja ya pedagang-pedagang yang menyediakan pembayaran menggunakan bank lokal yang kalian punya ya. Misalnya teman-teman itu pakainya Cbank. Nah, kalian tinggal cari aja pedagang yang menyediakan Cbank ya. Misalnya nah ini ya, si Hinaja underscore Cange ini dia menggunakan pembayaran Cbank. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ya untuk cara bagaimana deposit melalui perdagangan P2P ini ya, videonya juga udah saya buatkan ya di channel YouTube saya. Kalian tinggal cari aja di channel YouTube saya. Kalian tinggal buka channel YouTube saya, kemudian kalian tinggal klik menu playlist ya. Kemudian kalian tinggal cari menu playlist seputar exchanger crypto Bybit ya. Di situ udah saya buatkan videonya. Dan kalau kalian bingung juga bang cara deposit Bybit ini lewat Indodax, toko kripto itu gimana? Nah, videonya juga udah saya buatkan di playlist tersebut ya. Jadi kalian tinggal tonton aja playlistnya. Nah, itu merupakan tahap kedua ya teman-teman. Setelah kalian udah daftar akun di Bybit ini, kalian juga harus deposit terlebih dahulu di Bybit ini. Barulah teman-teman bisa melakukan jual beli aset kripto di Bybit ini ya guys ya. Oke, di sini kita anggap teman-teman udah paham ya teman-teman dua step tadi ya. Kalian udah daftar akun dan teman-teman juga udah punya aset ya, udah deposit di Bybit ini. Nah, setelah nanti teman-teman udah deposit ya, maka nanti total aset kalian itu akan kelihatan di sini ya. Saat ini kan saya udah punya total aset sekitar 11,30 USD dan untuk lebih detailnya kita bisa klik di bagian menu aset ya. Nah, begitu kita klik di bagian menu aset ya, maka teman-teman bisa lihat ya di bagian menu spot ini semua aset saya itu adanya di bagian spot ya. Jadi kalau kita klik menu spotnya ya, barulah terbuka seperti ini ya. Jadi di sini itu saya punya dua aset, satu aset saya di USDT dan satu lagi aset saya di Bitcoin ataupun BTC. Nah, selanjutnya ya yang harus saya highlight lagi ya teman-teman sebelum kalian mulai jual beli aset kripto di Bybit ini adalah ya, pastikan teman-teman itu ya ketika nanti kalian itu udah deposit ya, saldo kalian itu pastikan adanya itu di bagian spot ya. Jangan nanti tiba-tiba saldo kalian itu di bagian kontra ataupun di bagian pendanaan. Karena ya biasanya kalau teman-teman tadinya itu deposit melalui fitur yang ini ya, yang perdagangan P2P tanpa biaya ini. Nah, biasanya begitu kalian udah deposit lewat fitur itu, maka nanti saldo kalian itu ya itu adanya di bagian menu pendanaan. Dan ini yang banyak banget teman-teman kita yang miss ya. Begitu mereka udah beres deposit, bang saya udah habis deposit tapi kok saya nggak bisa jual beli aset kripto ya, itu kenapa? Nah, karena mereka itu saldonya masih di bagian pendanaan ya, belum dipindahkan ke menu spot ya. Jadi kalau misalnya teman-teman saldonya itu masih di bagian pendanaan ini, kalian harus transfer terlebih dahulu saldo kalian ke spot. Bagaimana caranya? Kalian tinggal klik aja menu pendanaan, kemudian kalian tinggal klik menu transfer ya, kemudian kalian tinggal ubah aja ya. Jadi kalian mau kirim dari akun derivatif kalian ataupun dari akun pendanaan kalian ya, kalian ubah seperti ini, kemudian kalian kirim ke akun spot kalian. Nah, kalian buat seperti ini, kemudian kalian tinggal pilih koin mana yang mau kalian kirim ya. Jadi setelah udah kalian kirim ini, maka nanti saldo kalian itu akan munculnya di menu spot ini. Oke, paham ya teman-teman? Itu hal yang ketiga yang harus kalian ingat ya. Nah, selanjutnya ya setelah tiga hal itu udah kalian ikuti ya, barulah kita itu bisa membeli koin di aplikasi Bybit ini. Nah, bagaimana caranya? Untuk melakukan jual beli aset kripto di Bybit ini, teman-teman bisa klik di bagian menu perdagangan. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman ini ya guys ya. Jadi di sini itu udah ditampilkan halaman perdagangan di mana kita bisa mengatur langsung ya kira-kira aset kripto apa yang ingin kita beli. Nah, misalnya di sini teman-teman itu ingin melihat terlebih dahulu kira-kira aset apa yang ingin kalian beli ya. Kalian tinggal klik aja menu grafik ya yang ada di sini. Nah, maka kita akan ditampilkan grafik dari koin utama ya, yaitu BTC USDT. Nah, kalau ke teman-teman ingin membeli koin lain ya, kalian tinggal klik aja di bagian BTC USDT ini ya. Kemudian akan terbuka beberapa koin ya, teman-teman. Nah, kalian tinggal scroll aja koin apa sih kira-kira yang ingin kalian beli. Ya, misalnya di sini teman-teman itu udah ada koin pilihan ya. Misalnya teman-teman itu pengen beli Solana gitu ya. Nah, kalian tinggal ketikkan aja Solana, kemudian nanti akan muncul menu Solana ya ataupun Sol USDT seperti ini.
Kalian tinggal klik aja Sol USDT. Nah, setelah udah kalian klik ya, maka nanti akan terbuka halaman perdagangan ini lagi ya. Nah, selanjutnya ya di bagian beli atau jual ini, karena kan kalian ingin membeli koin Solana. Nah, otomatis di sini kita pilihnya yang beli ya. Kemudian di bagian bawahnya ini ada tulisan batas. Nah, di bagian batas ini sebaiknya ya kalian pilih yang pasar ya guys ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman itu pilih yang batas tadi, maka nanti ketika kalian membeli koin Solananya, itu teman-teman harus menunggu terlebih dahulu untuk mendapatkan koinnya. Tapi kalau teman-teman ubah ya, dari yang awalnya batas menjadi pasar seperti ini, nanti begitu teman-teman beli koinnya, maka kalian bisa langsung mendapatkan koin yang ingin kalian beli ya. Dalam kasus ini kan kita ingin membeli koin Solana. Oke, selanjutnya seperti yang teman-teman lihat di sini saya punya 11,26 USDT. Jadi di sini saya akan coba membeli koin Solana ini sebanyak 11 USDT ya, atau kita beli aja semuanya. Nah, kalau udah kita tentukan berapa yang ingin kita beli, kita tinggal klik beli Sol ya. Nah, oke, maka order terisi ya. Setelah udah terisi seperti ini, kita tinggal klik menu aset ya. Kemudian kita klik menu spot. Nah, maka ya seperti yang teman-teman lihat di sini ya, untuk saat ini kita udah punya koin Solana ya. Kalau kalian ingat tadi kita cuma punya koin BTC dan juga koin USDT, dan setelah kita beli tadi ya, kita di sini udah punya koin Solana ya. Dan untuk aset USDT kita yang tadinya itu 11, berapa USDT, sekarang udah sisa 0,02 ya. Dan sekarang kita udah memiliki sekitar 0,07 Solana ya, atau kalau di USDT kan itu sekitar 11,23 USD. Oke, paham ya teman-teman? Itu adalah cara membeli aset kripto di Bybit ini. Nah, kemudian bagaimana sih Bang cara mendapatkan keuntungannya? Nah, untuk cara mendapatkan keuntungannya itu kayak saham ya guys ya. Jadi ini itu berdasarkan hak milik ya. Intinya kalau misalnya teman-teman udah beli koin Solana ya seperti ini ya, kemudian kalian diamkan koin Solana ini di dompet kalian ini ya, kemudian katakanlah nanti sebulan ya, 2 bulan, 3 bulan ataupun 4 bulan kemudian harga koin Solananya ini naik, maka teman-teman juga akan mendapatkan keuntungan dari sana ya. Jadi selisih dari harga beli kalian dan harga jual kalian, itulah yang dimaksud dengan keuntungan ya. Tapi kalau misalnya nanti sebulan ataupun 2 bulan ke depan harga Solananya ini turun dan kalian menjual koin Solana kalian ya, maka kalian udah merealisasikan kerugian kalian ya. Jadi intinya kalau selama kalian nggak jual ya kalian nggak rugi gitu ya teman-teman. Oke, paham ya teman-teman? Semoga kalian dapat penjelasannya. Nah, kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya ya, dimana kalau misalnya teman-teman itu udah hold ya koin Solananya ini dan kalian udah mendapatkan keuntungan. Nah, gimana sih Bang cara menjual kembali koin Solananya ini? Nah, cara menjualnya itu kalian tinggal klik kembali ya. Kita kembali terlebih dahulu ke menu ini, lalu kita tinggal klik menu perdagangan lagi. Nah, begitu kita klik menu perdagangan lagi ya, kita tinggal lakukan hal yang sama seperti tadi ya. Kalau tadi kan kita beli, nah sekarang kita tinggal jual aja. Ya, kemudian ini pastikan pasar aja ya. Kemudian untuk totalnya berapa yang mau kita jual ya. Di sini kita akan coba jual semua Solana kita ya. Katakanlah kita udah untung besar, kemudian kita pengen jual. Nah, kalau udah kita setting seperti ini, kita tinggal jual Solana ya. Nah, maka semua order berhasil diisi. Kemudian kita tinggal kembali ke aset kita lagi. Kemudian kita klik menu spot. Nah, maka ya seperti yang teman-teman lihat di sini ya, untuk koin Solana kita itu udah kembali menjadi 0,0009 ya. Jadi di sini koin Solana kita itu udah habis dan uang keuntungan kita tadi itu udah kembali ke akun USDT kita ataupun ke aset USDT kita. Di sini kita udah punya aset USDT sebanyak 11,1042 USDT. Oke, paham ya teman-teman? Itu dia cara jual beli aset kriptonya ya. Jadi nanti kalau teman-teman udah merealisasikan keuntungan kalian ya lewat koin USDT kalian ini ya, selanjutnya kalau teman-teman ingin menarik saldo kalian ya dari Bybit ini, kalian tinggal gunakan aja fitur kirim koin ya. Jadi kalian tinggal kirim aja koin USDT kalian ini ke akun Indodax kalian ataupun ke akun toko kripto kalian. Baru nanti di sana teman-teman bisa WD ke rekening bank kalian. Atau kalau memang kalian nggak punya exchanger lokal, kalian juga bisa withdraw saldo kalian ini menggunakan fitur ini ya, fitur yang P2P tadi ya, yang di bagian perdagangan P2P ini ya. Kalian tinggal klik aja. Kalau kita mau deposit kan kita beli ini. Nah, kalau kita mau jual koin kita ya, kita tinggal klik jual.
Nah, kita klik jual di sini. Nah, nanti kita tinggal jual ke para pedagang ini. Nah, begitu kita jual USDT kita, nanti para pedagang ini itu akan mengirimkan uang hasil jual USDT kita itu langsung ke rekening bank kita. Untuk video bagaimana cara withdraw dari Bybit lewat perdagangan P2P ini juga nanti saya buatkan videonya ya. Jadi kalau kalian butuh videonya itu kalian tinggal buka aja playlist Bybit yang ada di channel YouTube saya ini. Oke, saya rasa udah cukup jelas ya teman-teman video bagaimana cara jual beli aset kripto di aplikasi Bybit ya. Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanya aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.